Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa Pendidikan Geografi angkatan 2020 dan 2019 yang saya banggakan. Untuk pertemuan kali ini, mohon maaf dulu barusan telat mulainya, harusnya jam 13, tapi dimulai jam 13.30. Barusan saya dan rekan-rekan dosen yang lain habis menjenguk Ibu Tine ya, dosen di mata kuliah ini, yang alhamdulillah sekarang sudah lahiran. Jadi anaknya, anak yang kedua perempuan, sehat, 3,5 kilo ya. Jadi sudah kilauannya besar untuk ukuran anak bayi, jadi mungkin butuh perhatian khusus. Jadi alhamdulillah betinanya sehat, bayinya pun sehat, dan semoga dua-duanya kedepannya pun disehatkan. Amin. Untuk pertemuan keempat kali ini, seperti minggu kemarin, Bu Tina belum dapat bergabung, jadi akan saya handle seluruhnya untuk pertemuan kali ini. Materi yang akan saya sampaikan di pertemuan keempat, sebentar ya, saya akan coba share screen. Itu mengenai pengertian skala, pengertian lintang dan bujur. Jadi materi untuk pertemuan keempat kali ini adalah tentang skala dan tentang lintang dan bujur. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke. Jadi untuk pertemuan keempat mata kuliah kartografi kita akan membahas tentang skala dan lintang dan bujur. Nah ini dalam sebuah peta, dalam kartografi, skala kemudian lintang dan bujur merupakan sebuah komponen yang harus ada. Jadi ketika kita membuat peta ataupun ketika kita membaca peta, kalian harus bisa mengartikan skala itu apa, skalanya berapa, kemudian lintang bujurnya di mana. Saya yakin rekan-rekan mahasiswa yang sudah familiar dengan istilah ini, ketika di SMA-nya, ataupun di SMK-nya dulu, ataupun di aliyahnya dulu, saya rasa sekarang hanya mengulas saja. Dan kita perdalam, kira-kira skala itu ada apa aja, kemudian lintang dan bujur itu apa. Oke, kita mulai. Sekarang kita masuk ke skala peta. Skala peta, ada yang tahu skala peta itu apa? Ayo. Kira-kira apa skala peta? Sebelum saya... Perbandingan jarak. Ya, gimana? Siapa itu? Anis, Pak. Anis. Ya, Ya, gimana? Apa skala peta itu? perbandingan jarak antara dua titik sembarang di peta dengan jarak sebenarnya dengan satuan ukuran yang sama. Oke, skala peta itu perbandingan jarak antara di peta kemudian dengan jarak di sebenarnya dengan hitungan tertentu. Boleh, itu pengertiannya mendekati. Betul ya? Terlihat, setiap peta harus mempunyai skala atau disebutnya skala peta. Skala peta dapat diartikan sebagai perbandingan jarak antara dua titik sembarang di peta dengan jarak horizontal kedua titik tersebut di permukaan bumi atau di lapangan atau di keadaan yang sebenarnya dengan satuan ukuran panjang yang sama. Itu pengertian dari skala. Kalau kalian membaca pengertian skala ini, saya rasa masih belum terbayang ketika belum melihat contohnya. Makanya kita lihat. Yang selanjutnya kira-kira apa?
Nggak usah dicatat dalam-dalam ya, karena nanti si bahannya akan saya share di Google Classroom, kalian tinggal download saja. Paling yang penting-pentingnya saja yang kira-kira tidak tercatat di materi ini, kalian boleh catat. Gitu. Nah, macam-macam skala. Yang pertama ada skala angka, atau skala pecahan, atau numerical skala, atau bahasa Inggrisnya numerical scale, yaitu skala yang ditulis dengan angka atau pecahan. Oke, ketika kalian melihat sebuah peta, skala itu macam-macam. Ada yang bentuknya angka, ada yang bentuknya garis, ada yang bentuknya apa. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah skala angka. Kita lihat contohnya. Contoh skala angka atau numeric scale yaitu 1 berbanding 100.000. Cara bacanya, cara baca skala ini adalah 1 cm di peta sama dengan 100.000 cm di lapangan. Begitu cara bacanya ya. 1 cm di peta sama dengan 100.000 cm di lapangan atau di daerah yang sebenarnya. Gitu. 100.000 cm itu berapa meter? Ayo. Kita harus banyak belajar ngitung ya. Karena rekan-rekan yang saya tahu, yang saya alami dulu, orang masuk geografi itu menghindari hitungan biasanya. Ada yang kayak gitu di sini kuliahnya? Ada yang masuk geografi itu menghindari hitungan, tapi ternyata di geografi itu justru banyak hitungan juga. Karena untuk di beberapa universitas, geografi itu ada yang masuk MIPA gitu. Fakultas MIPA. Di beberapa kampus ada yang masuknya ke IPS. Di beberapa kampus lagi, contohnya di UGM, itu geografi itu berdiri sendiri fakultasnya. Jadi fakultas geografi, tidak ke MIPA, tidak ke IPS. Tapi saya yakin di sini rekan-rekan banyak yang kejeblos. Masuk geografi menghindari skala, menghindari hitungan, ternyata banyak hitungan. Oke, kita lihat. 100.000 cm itu berapa meter? Ayo. 1.000 meter. 1.000 meter, Pak. 1.000 meter. 1.000 1.000 meter. Oke. Kalian paham tangga 1.000 meter. jarak? Mili, Paham, Pak? apalagi? Senti. Ya, Pak. Itu ya, tangga jarak yang itu biar nanti ketika pembagian jarak kalian paham tahu pembagiannya berapa. 100.000 cm itu sama dengan 1.000 meter. Betul. Berarti 1 cm di peta sama dengan 1.000 meter di lapangan atau sama dengan 1 kilometer di lapangan. Kan 1.000 meter itu 1 kilo kan? Itu. Oke, itu cara baca skala. Berarti ketika jarak di petanya 1 cm, di lapangan 1 kilo. Gitu. Berarti kalian bisa mengukur nanti kalau 5 cm berapa kilo, berarti 5 kilo. Gitu. Jarak antara titik 1 ke titik yang kedua. Gitu. Itu skala angka atau skala pecahan. Skala pecahan atau representative scale yaitu 1 per 100.000. Nah ini sama aja. Kalau yang skala angka yang tadi mah titik 2, ya kan pemisahnya. Kalau skala pecahan itu pemisahnya adalah garis miring. Oke, atau slash ya. Bahasa Inggrisnya. Kalau yang titik 2 itu skala numerik atau skala angka. Kalau yang per atau apa itu garis miring itu adalah disebutnya skala pecahan. Cara pembacaannya sama. 1 cm di peta sama dengan 100.000 cm di lapangan. Sama cara bacanya. Oke. Hal ini menunjukkan bahwa satu satuan jarak pada peta mewakili 100.000 satuan jarak horizontal di lapangan atau permukaan bumi. Ini berarti bahwa 1 cm di peta mewakili 100.000 cm atau 1 km di lapangan atau 1 inci mewakili 100.000 atau 100.000 per 63.360 mil. Itu penjelasannya. Jika kalian membaca itu agak ribet juga. Yang jelas 1 cm sama dengan 100.000. Kalau skalanya segitu. Gitu. Ada yang tanyakan dulu skala angka?
atau skala pecahan, silakan. Sebelum saya lanjutkan. Sudah paham? Paham, oke? Saya lanjutkan ya. Oke. Nanti saya tanya secara random. Saya cek, paham apa enggak. Gitu. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah skala grafik atau graphical scale line, yaitu skala yang ditunjukkan oleh garis lurus yang dibagi-bagi menjadi satuan yang sama panjang. Tiap-tiap unit atau satuan menunjukkan panjang yang sebanding di lapangan. Kita lihat kayak gimana skala grafik itu. Ini contoh skala grafik atau skala garis. Ada yang bisa baca skala ini, Sob? Coba. Ini skala garis ini jika dirubah menjadi skala angka jadi berapa? Ayo. Bisa? 100.000. Faisal, bagaimana? Benar Pak kalau 100.000 Pak? 1 per 1. Gimana? Kalau jadi skala garis, skala angka? 1/100.000, Pak. 1/100.000, Indri. Kenapa jadi 1/100.000? Jelaskan ke teman-temannya. Karena itu sama dengan di peta 1 cm, di lokasi sebenarnya sama dengan 1 km. Oke. Seperti itu? Kita lihat. Kelihatan ini pen saya? Tahu pen? Kursor saya kelihatan nggak? Kelihatan. Ada Pak. Kelihatan, Pak. Jarak 1 ke sini. Nah, ini 1 cm. Oke. 1 cm di sini sama dengan 1 kilometer. Gitu. Berarti jika 1 cm-nya sama dengan 1 kilometer, jika dirubah ke skala angka, jadinya gini, 1 banding 100.000. 1000 senti. Kenapa 1 banding 100.000? Karena 100.000 di sini sama dengan 1000 meter. Atau 1000 meter itu sama dengan 1 kilo. Gitu cara bacanya. Paham? Kita lihat contoh yang lain. Bentar ya. Kita lihat contoh yang lain. Nah, contoh, dengan penyajian grafik tersebut, maka dapat dibaca bahwa jarak antara dua angka di peta 1 km di lapangan. Jadi kalau antara 0 sampai 1 sama dengan apa? 0 sampai 1, 1 sampai 2, 2 sampai 3, 3 sampai 4, 4 sampai 5, masing-masing 1 cm, maka artinya 1 cm pada peta sama dengan 1 kilo di lapangan. Begitu penjelasannya. Nanti ada contoh yang lain. Kita lanjutkan. Gimana ini? Bentar ya. Kesalahan teknis. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini terlihat. Oke,
Oke, kita lihat. Agak kurang jelas ya. Itu KM Pak ya, satuannya Pak? Udah terlihat nggak? Terlihat kan? Kelihatan Pak. Ada, Pak. Yang ini 20 kilo ya, yang paling atas 20 kilo. Kelipatan 5 ya Pak? Kelipatan 5. Yang bawah 4 kilo, kelipatan 2. Yang paling bawah 2 kilo, Kelipatan 1. kelipatan 1. Oke. Kira-kira ini kalau dibacanya gimana? Ini 1:250.000. Kenapa yang paling atas ini skalanya 1:250.000? Ya. Ini tuh 5 ya, ini 5, ini 0, ini 5 lagi, ini 10, 15, 20. Ya, gimana? Udah pada makan belum? Udah Pak. Nah, tadi pagi ada kuliah lain? Enggak kan? Ini kuliah satu-satunya hari ini kan? Enggak, Pak, yang kedua. Enggak, Pak. Yang kedua. Dua Pak. Yang kedua, Pak. Yang Ini kedua. pagi ini apa? Pengantar ilmu sosial. Pengantar ilmu sosial. Pengantar ilmu sosial. Ya, oke. Tidak terlalu pusing kan kalau yang itu ya. Jadi yang ini saya harap kalian bisa berpikir lebih keras. Yang gambar yang paling atas, kenapa dia bisa jadi 1:250.000 di skala angka? Coba kalian lihat. Satu bar itu satu kotak ini, atau satu bagian ini, itu ada berapa senti satuannya? Ini 0, ini 5, ini 10. Berarti berapa? 5 5 Bar berarti 5. 5 senti. Iya, 1 bar. Berarti Hilang Pak. berarti gimana? Kalau satu barnya 5, berarti 1 senti sama dengan 50.000 senti. ya 500.000. 1 senti sama dengan 500.000 berarti. Oh, iya Pak. Patokannya tadi Pak berarti ya? Patokannya itu satu bar itu adalah 1 senti. Ingat. 100.000. Oh. Patokannya satu bar itu 1 senti. Sedangkan di sini satu bar itu adalah 5 kilo. Gitu. Berarti 1 senti sama dengan 5 kilo. Berarti 1 senti sama dengan 500.000. Gitu. Atau bagaimana? Bingung? Tahu Pak, Hah? bingung. Oke, apa yang bingungnya? Kan maksudnya tuh gimana sih Pak dari selisihnya? Atau gimana nih? Soalnya kan ini dari 0 ke 5 ke 10 ke 15. Kok Nah, tiba-tiba jadi 500.000? oke. Semua orang Betawi ya? Iya Pak. Orang Jakarta. Dari Jakarta ya? Kelihatan logatnya. Oke. Gini, oke, saya ulangi. Satu bar itu dia 1 senti. Jadi ketika dia satu barnya ini 5 kilo, oke, 5 kilo, berarti 1 senti itu berapa ribu meter dekadannya sebenarnya? Bingung ya? Oke. Skalanya kita lihat. Berarti sebelum masuk ke yang ini. Saya sebetulnya ingin memakai apa disebutnya semacam papan tulis sih untuk menjelaskan, tapi kalau di sini memang agak sulit. Gimana cara saya menjelaskannya ya? Atau kita gerak ke gambar yang kedua, yang ini yang tengah, kalau kalian masih bingung. Yang tengah, kira-kira bagaimana? Rp200.000. 1:50.000. Ada yang bisa cerna gambar kedua, kenapa bisa jadi 1:50.000?
1 sentinya 25.000 Pak ya berarti? 1 sentinya sama dengan 25.000. 25.000. Nah, Lu dapat dari mana sih, Sal? 25.000, Sal? Ngerti, Sal? Kelipatan 2. Kelipatan 2 kan. Wallahu alam. Oke. Cuman nggak tahu sebenarnya. Masih pada bingung. Back lagi ke sini. Kalau yang ini bisa nyernanya nggak kalau yang ini? Kalau gambar yang ini bisa dicerna nggak? Bisa, Pak. Kalau yang ini bisa ya. 1 senti dengan 1 kilo. Kalau yang ini masuk ke sini, kenapa jadi bingung? Soalnya kayaknya saya terlalu berpaku sama angka terakhir gitu loh, Pak. Kan angka terakhir 20 km, 4 km. Nah, itu saya terpakunya di situ. Makanya kagak ngerti. Oke. Bingung saya ngejelasinnya. Ulangi ya. Kita reset ulang. Kita reset ulang. Gini. Siapa? Ini 0, ini 5. Oke? Kita reset ulang. Ini berarti 5 cm. Atau gimana? Kalau kayak gitu ngerti nggak? Bisa, Pak. Jadi satu barnya 5 cm gitu, Pak. Satu barnya 5 cm. Kalau kayak gitu kejar nggak? Bisa, Pak. Cobain dulu, Pak. 5 cm. Cobain dulu Pak. Cobain. 1 cm-nya jadi berapa? Oke. Kan 50.000. 50 bukan, Pak? 50.000. Saya ngelambai tangan aja deh, Pak. Saya nyerah, Pak. Demi Allah, Pak. Oke. Susah sih kalau saya menjelaskan di sini. Saya pengen itu ada papan tulis, saya gambar biar lebih gampang. Tapi karena contohnya yang ada ini sulit untuk mencernanya ya. Kita lanjutkan lah. Yang jelas kalau skala grafik itu perbandingan jaraknya seperti ini nih. 1 cm berapa kilo berarti. Kalau di sini 1 cm dia 1 kilo. Kalau yang ini. Kalau yang tadi ya Berarti 1 cm 5 kilo gitu, Pak. sendiri kalau yang ini ya. Kalau di sini berarti 1 cm 5 kilo kan? Gitu. Kalau yang ini kan jadinya 1 cm 5 kilo. 5 kilo. Makanya kita langsung nanti lihat peta yang sebenarnya seperti apa contohnya. Oke, biar gak bingung. Kita lanjutkan dulu. Yang selanjutnya skala verbal. Ada yang disebut skala verbal atau verbal scale, yaitu skala yang dinyatakan dengan kalimat. Jadi pada peta-peta yang tidak menggunakan satuan pengukuran metrik, misalnya peta-peta di Inggris, pernyataan skala dengan kalimat sering dilakukan. Contoh, 1 inci to 1 mile. Jadi disebutkan. Jadi kalau di Inggris itu skalanya tidak seperti ini nih. Tidak seperti skala angkanya. Dekat mulai, Pak. Kenapa? Akmal? Jadi kalau di Inggris skalanya tidak dituliskan seperti angka ini. Tapi dia skalanya menggunakan kalimat seperti ini. 1 inci sama dengan 1 mile. Sama dengan gitu. Berarti kalau diangkakan 1 inci sama dengan 63.660 cm. Kan 1 mile itu kan 63.660 cm. Gitu. Itu di Inggris. Atau kalau pakai bahasa Indonesia gini lah. 1 cm sama dengan 1 kilo misalnya. Tapi dikalimatkan. Tidak pakai angka gitu. Itu disebutnya skala verbal. Dijadikan kalimat, tidak dijadikan angka. 1 cm sama dengan 1 kilo misalnya. 1 cm sama dengan 5 kilo. Gitu. Itu skala verbal. Jadikan kalimat. Oke, kita lihat selanjutnya. Ini contoh perbandingan skala. Kalau kalian biasa pegang HP, buka-buka foto, biasanya kalian suka zoom out, zoom in ya. Zoom out, zoom in gitu. Jadi ketika kalian buka foto,
kemudian kalian zoom, berarti sedang memperbesar atau sedang memperkecil skala? Kecil skala. Perkecil. Perkecil sekali. Kecil. Kalau di zoom ya, kalau di zoom berarti memperbesar atau memperkecil skala? Memperkecil. Besar. Kecil. Oke. Kecil. Kecil, Pak. Kecil. Skala itu ketika dia angkanya makin kecil, maka dia disebutnya makin besar skalanya. Begitupun sebaliknya. Ketika angka skalanya makin besar, itu disebutnya dia skalanya makin kecil. Contoh, 1 juta dengan 500.000 lebih besar mana angkanya? 1 juta. 1 juta. Secara kita lebih besar. Tapi di skala 1 juta itu dia lebih kecil daripada 500.000. Gitu. Paham maksud saya? Paham, Pak. Semakin besar angka skala, itu dia disebutnya semakin kecil skalanya. Begitupun sebaliknya. Semakin kecil angka skala, itu disebutnya semakin besar skalanya. Kita lihat contohnya. Peta skala kecil nih, yang gambar paling kiri. Dia disebutnya peta skala kecil. Padahal kita lihat, skalanya dibanding 3 peta ini, itu yang paling besar angkanya. Oke? Itu contohnya. Peta skala kecil. Tapi skalanya 1:190.000. Beda dengan yang ini, yang sebelah tengah atau yang sebelah kanannya. Kan angkanya makin kecil, tapi dihitungnya peta skala besar disebutnya. Ya kan? Semakin besar angkanya, dia disebutnya semakin kecil skalanya. Gitu ya. Semakin di zoom in, tahu di zoom in, diperbesar gitu sih fotonya, berarti dia skalanya semakin kecil. Skalanya semakin besar. Dan angka skalanya makin kecil gitu. Oke. Coba ini areanya sama nih. 3 peta ini areanya sama. Ini ketika foto normal atau peta normal, kemudian kita zoom misalnya 50%, diperbesar, yang awalnya kelihatan muka, kita zoom, jadi kelihatannya cuma hidung gitu. Paham kan? Kalau di foto mah gitu kan? Yang awalnya muka. Iya, kalau di Google itu kelihatan jalan, Pak. Kalau makin di zoom. Nama jalan. Kalau di Google Map. Gimana? Semakin nama jalannya. Contohnya ke foto muka ya. Ketika kalian membuka foto muka, ketika awalnya mukanya kelihatan semua, kalian zoom in, itu yang terlihat jadi hidung aja misalnya gitu kan. Berarti itu yang tengah. Gitu. Terus kalian zoom lagi. Zoom in lagi gitu, kedua kalikan. Yang terlihat cuma lubang hidung yang sebelah kiri saja. Ya kan? Contohnya seperti itu. Peta pun sama. Ketika ini ukuran normal, sekali di zoom dia akan terlihat seperti ini. Sekali lagi di zoom, dia akan lebih besar lagi. Gitu. Itu perbandingan skala. Gambarnya makin besar, tapi angka skalanya makin kecil. Tuh. Oke? Paham maksud saya? Masih bingung? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Kasih kalau sudah paham. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita belajar mencari skala peta yang tidak tercantum. Nah, ini masuk rumus. Awas. Bingung lagi nanti. Sekarang kita sudah masuk rumus, mencari skala peta yang tidak tercantum. Misalnya kalian sedang membuka sebuah peta, kemudian kalian tidak menemukan angka skalanya di peta tersebut. Bagaimana kalian cara untuk menemukan atau menjadi tahu skalanya berapa? Kita lihat rumusnya apa. Membandingkan dengan peta lain yang cakupan daerahnya sama dan ada skalanya. Oke. Rumus yang digunakan. P2 itu penyebut skala yang akan dicari, berarti yang dicarinya apa? Yaitu P2 sama dengan D1
D1 itu adalah jarak pada peta yang sudah diketahui skalanya. Berarti kalian cari peta yang lain yang cakupan wilayahnya sama gitu kan, terus kalian bandingkan. D1, jarak pada peta yang sudah diketahui skalanya, kemudian D2, jarak pada peta yang akan dicari gambarnya. Hasilnya dikali P1, penyebut skala yang diketahui. Saya buka Paint ya, berarti di sini. Untuk menggambar-gambar. Bentar. Ini udah ditulis atau nggak usah ditulis? Boleh, Pak. Tulis dulu, Pak. Bentar. Oke. Kalau saya menjelaskan pakai kertas seperti ini, kira-kira kelihatan nggak? Enggak, Pak. Kelihatan, Pak. Nggak kelihatan, Pak. Enggak, Pak. Oke. Sekarang kelihatan nggak? Ini kertas ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, kita matikan dulu background-nya biar gak hilang-hilang. Oke, kelihatan ya? Misalnya kalian punya satu peta, ya kan, satu peta. Kelihatan satu peta misalnya ya. Terus di peta yang ini kita sebut peta A, itu dia skalanya nggak ada, nggak tercantum. Oke, sekarang bagaimana kalian tahu peta ini skalanya berapa? Caranya yaitu kalian cari peta yang lain, peta B misalnya kan, yang cakupan wilayahnya sama. Contoh, misalnya peta A ini adalah peta Kabupaten Tasik. Misalnya, si peta A ini peta Kabupaten Tasik. Peta B, kira-kira kalian akan cari peta apa? Yang cakupan wilayahnya sama. Apakah peta Jawa Tengah misalnya? Atau peta Sukabumi? Atau peta Priangan Timur? Atau peta Jawa Barat misalnya? Kira-kira peta apa? Yang cakupan wilayahnya mencakup atau sama? Ayo. Kira-kira peta apa? Yang Sukabumi bukan, Pak? Yang Sukabumi. Kenapa Sukabumi? Di Sukabumi, di peta Sukabumi, Tasik kelihatan nggak? Enggak kan? Yang cakupan wilayahnya Jawa Barat, Pak. Jawa Jawa Barat. Barat, Pak. Jawa Barat. bisa Jawa Barat. Priangan Timur. Oh, Priangan Timur. Priangan Timur. Priangan Timur. Priangan Timur, Pak. cakupan wilayahnya hampir sama gitu. Oke, peta B Priangan Timur misalnya. Kita tentukan. Kemudian caranya gimana? Masukkan ke rumus. D1, jarak pada peta yang sudah diketahui skalanya. Yang sudah diketahui skalanya peta A, peta B? Peta B Priangan Timur. KB. Priangan Timur, Pak. Yang Priangan Timur. Tentukan titik A, titik Q di peta B ke titik R. Titik Q ke titik R di peta B itu misalnya 10 cm. Oke. Skalanya peta B itu 1:25.000. Oke. Kelihatan nggak? Nih. Kelihatan.
Di peta B kita tentukan titik Q ke R itu 10 cm. Skalanya 1:25.000. Terus kita masukkan rumus D1, jarak pada peta yang sudah diketahui skalanya. Berarti ketika 10 cm jarak Q ke R, skalanya 1:25.000, berarti berapa jarak sebenarnya? Tahu cara menghitung? 25 Kita nyari kilo. penyebut skala, Pak. 25 kilo. Kita cari jarak sebenarnya dulu. Nanti yang kita hasilkan adalah penyebut skala di peta A. Maksudnya gitu. Oh, jadi 2 kali Apa? kerja ya, Pak ya? Ya, bisa jadi 2 jadi. kali. 2 kali kerja, bisa 3 kali kerja. Kita lihat dulu Jadi proses. 2 kali nyari kan? Nah, kita lihat dulu prosesnya. Oke? Hmm. Berapa jadi jarak sebenarnya? 5 kilo. 25.000 dikali 10. skala dikali jarak di peta. Itu kan hasilnya jarak sebenarnya. Berapa hasilnya? 25.000 kali 10. 250. 150.000. 50.000. 1.000. 250.000. D1 baru juga ya. Itu D1 baru juga. Kalian fokus ke rumusnya ya. Itu baru diketahui D1. Sekarang D2-nya. Jarak pada peta yang akan dicari. Oke? Jarak pada peta yang akan dicari. Di titik A, kalian pun sama mencari jarak Q ke R. Gitu. Misalnya ini di sini jarak antara Kawalu ke Indihiyang. Di peta A pun sama, kalian cari jarak Kawalu ke Indihiyang. Berapa? Berapa senti di sini? Misalnya di sini 5 senti. Di peta A. Oke? Rumusnya P2 sama dengan D1 per D2 kali skala. D1-nya berapa tadi? 10 cm ya. D2-nya berapa senti? 5. 5 cm. Skalanya berapa dikali skala? Skalanya berapa yang peta 2? 25.000. 25.000 cm. Berarti 10 bagi 5 berapa? 2. 2 kali 25.000 berarti berapa? 50.000. Berarti peta A itu skalanya 1:50.000. Gitu. Bayang nggak? Cara ceknya gini, cara cek benar salahnya gini. Kalian cek aja. Hasil jarak di peta A ini ke skala yang tadi kita hitung, bandingkan dengan jarak hasil 10 cm kali 25.000 di peta B, bandingkan dengan 5 cm kali 50.000 di peta A. Hasilnya sama nggak? Sama 250. Berapa hasilnya? 250.000 cm. 110.000 cm berarti 250. baik di peta A maupun peta B, jarak Kawalu ke Indihiyang itu sama. Sama. 25.000 cm gitu. Atau 210 meter misalnya. Maksudnya gitu. Kita coba contoh soal yang lain. Oke. Ada peta C, ada peta D. Gitu. Di peta C, jarak antara A ke B itu dia 10 cm. Di peta D, jarak antara A ke B itu dia 20 cm. Skala di peta D 1:10.000. Skala di peta C berapa? Oh, ada yang bisa hitung. Ini soal-soal PTN pun adalah yang kayak gini. Saya pernah ngajar di bimbel juga 10 tahun. 100.000, Pak. Oh,
100.000, Pak. 100.000, Pak. 100.000. 100.000 yang mana berarti? Skala Yang D1. Yang C. skala D1. C. skala D1. petake, kan? Caranya gimana? Masukkan ke rumus ya. D1-nya berapa? 10.000. 10. D1. 10. 20. 20. 20. Ya. Per D2. 10. 10. Duanya 10. 10. Skalanya yang sudah ada berapa? 10.000. 10.000. 10.000. 20 per 10 ya 2 kan? 2 kali 2 kali 100. 200.000 Pak yang D. gimana? Nah, Ya kan tadi 20 per 10 dikali 100.000 kan 2 kali 10.000 20.000. 20.000. pokoknya 20.000. Kebanyakan mana nama? itu banding 20.000. 20.000. Gampang kan? Bisa? Insya Allah. Ya apa bisa? Allah. Kalau bisa bilang bisa, kalau nggak bisa bilang nggak bisa. Saya ulangi lagi daripada UTS Pulang coba. kertas Lagi Pak. Lagi, Pak. Ayo ulang lagi, Pak. Ulang lagi, Pak. Kita ngebul, Pak. Satu saat lagi. Lagi. Ini, Pak. Latihan soal terus, Pak. Semangat ya. Ada soal ya, Pak? bukan semua. Kertasnya kosong. Berarti tidak paham satupun rumus yang sudah saya sampaikan. Padahal saya sudah mengulangi hampir 5 kali. Misalnya. Oke, saya ulangi lagi. Ada peta E dan ada peta F. Di peta jarak A ke B. Jarak A ke B itu dia 5 cm. Itu di peta E ya. Sebelum kita ketahui skalanya. Sekarang ada peta F. Peta F, jarak A ke B-nya 10 cm. 50 cm. Misalnya. 50 cm. Skalanya 1 berbanding 5.000 untuk yang peta F. 50.000. Berarti skala peta E berapa? 50.000. 50.000. 50.000. 10.000. Caranya gimana? 10.000. Caranya gimana? Caranya masukkan ke rumus. D1-nya berapa? 50. 10. 50, Pak. 50 per D2. 5. Skala yang sudah ada berapa? 5.000. 50 bagi 5, 10. Ya. Kali 5. Oh, yang ngerti Pak, ngerti Pak. Kali 5.000 jadi Kali 5.000 jadi 50.000. 50.000. Berarti peta Ore. E 1 banding 50.000. 1 berbanding 50.000. Bisa? Insya Allah bisa Pak. Bisa. Walau alam. Ini yang paling gampang hitungannya ya. Lanjutkan. Ada yang paling sulit. Nggak tahu. Bisa ya? Ini bisa. Jadi ini adalah Bisa cara Pak. melihat A yang belum ada skalanya. Gitu. Kita lanjutkan. Lanjut Pak. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini contohnya yang tadi ya. Jarak titik A, B dalam peta 4 cm, AB tersebut diukur di lapangan 100. Oke lah, ini lewat saja. Nah, ini hitungannya sama kayak yang tadi. Terus kita lanjutkan. Oke, kita lanjut ke interval kontur disebutnya. Interval kontur.
Tahu interval kontur? Apa Belum itu? tahu, Pak. Interval kontur itu adalah beda ketinggian antara satu garis kontur dengan garis kontur yang ada di sebelahnya atau garis kontur yang paling dekat. Oke, itu interval kontur. Contoh, inilah. Bentar. Dikasih gambar tuh, Pak. Hah? Kalau biasa pas SMA dikasih gambar, Pak, biar gampang biasanya. Interval kontur? Ya, makanya saya akan gambar di sini. Oke. Tahu peta kontur nggak? Apa? Kedengeran. Kontur nggak? Tahu, Pak. Tahu. Nih, terlihat nggak? Itu apa? Iya, Pak. Pur, Ada kelihatan, Oh, iya, Pak. Ada, Pak. Ya. ingat. Ingat, Pak. Interval kontur itu adalah beda tinggi antara satu garis kontur yang ini dan kontur yang ada di dekatnya. Berarti yang kedua ya. Beda ketinggian tempatnya tuh berapa? Gitu. Itu disebutnya interval kontur. Selisih tinggi antara satu garis kontur dengan garis kontur yang ada di dekatnya. Cara ngitungnya bagaimana? Nah, kan? Cara ngitungnya itu simpel kalau yang ini. Cara ngitungnya itu adalah skala dibagi 2000 rumusnya. Skala dibagi 2000. Ada yang pernah ikut bimbel? Saya tanya. Enggak, Pak, alhamdulillah. Pernah, Pak. Pernah, Pak. Yang pernah, ada yang enggak ya? Oke. Interval kontur itu adalah selisih tinggi antara satu garis kontur dengan garis kontur yang ada di pinggirnya. Rumusnya adalah skala per 2000. Oke. Contohnya gini. Pada peta skala 1:50.000, pada peta skala 1:50.000, berapa interval konturnya? Bagi 2000. 25. Berapa? 25. 25. 5.000. 25. 25. 25 saya. 25.000. 25, Pak. 25, Pak. 50.000 itu dibagi 2000. Bagi 2000. Bagi 2000. 25. Berarti beda tinggi antara garis yang ini, garis kontur yang ini, dengan garis kontur yang ada di dekatnya, yang satu lagi, itu dia 25 meter. Gitu. Ya. Kebayang nggak maksudnya? Itu interval kontur. Bayang, Pak. Kebayang, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Misalnya yang ini 100 meter, yang garis yang ini. Misalnya garis yang ini 100 meter. Berarti garis yang ini berapa meter? 125. 125. 125. 125. Nah, interval konturnya 25 meter. 25. Kita tambahkan saja 100 tambah 25 gitu. 25. Itu pun jika betul ke sini ke puncak. Kalau ke sininya ke jurang, turun 25 harusnya. Turun lagi. Ya kan? Tapi turunnya tetap 25. Naik turunnya 25 berarti gitu. Nanti kalian tinggal menyesuaikan aja naik atau turun. Yang jelas si jaraknya itu atau beda tingginya itu adalah 25 meter. Gitu. Itu interval kontur. Beda ketinggian tempat antara satu garis kontur dengan garis kontur yang ada di pinggirnya. Oke? Paham? Paham. Insyaallah, Pak. Paham. Alhamdulillah. Insyaallah. Lanjutkan. Itu garis kontur ya, interval kontur. Disebutnya interval kontur. Terus kita lanjutkan
ke ini, memperbesar dan memperkecil skala. Kalian misalnya punya peta segede gini. Terus kalian mau bikin segede gini. Gitu kan? Berarti itu diperbesar apa diperkecil skalanya? Yang awalnya segede gini. Berbesar. Besar, Diperbesar. Nih, yang awalnya makin besar, makin kecil makin besar. besar ini. Itu diperbesar apa diperkecil skalanya? Diperkecil. Kecil. Pak. Skalanya Kecil. diperkecil. Ada di gambar contohnya. Oke. Kita lihat. Oke. Nih, lihat contohnya nih. Ini kan ada peta yang ini, yang sebelah kiri. Dibandingkan dengan peta yang sebelah kanan. Berarti kan sama saja dengan antara yang saya sebutkan tadi. Segede gini awalnya, menjadi segede gini, 2 kali lipatnya. Gitu. Itu diperbesar atau diperkecil? Skalanya. Skalanya diperbesar. Diperkecil. Besar, diperbesar. Kalau angkanya kecil berarti Ayo, diperbesar kan ayo, skalanya. ayo. Diperbesar Buat aja apa? debat. Soalnya kan itu angkanya mengecil. Kalau skala angkanya mengecil berarti skalanya diperbesar. Tuh, Debat tuh. Terbesar yang tadi. betul. Kalau angka Sahih. skalanya makin kecil, berarti peta tersebut diperbesar skalanya. Jika angka skalanya makin besar, berarti disebutnya skalanya diperkecil. Skalanya. Contoh yang ini, antara tadinya segede gini jadi segede gini, berarti dia skalanya diperbesar. Oke? Angkanya tapi makin kecil gitu. Contohnya ini, yang awalnya segede gini, jadi segede gini. Yang awalnya dia 1:200.000 menjadi 1:100.000. Angka skalanya kan makin kecil, tapi kita nyebutnya skalanya diperbesar gitu. Kita kembali lagi ke awal tadi. Ketika angkanya makin kecil, berarti skalanya makin besar. Yang awalnya 1 cm nih, satu kotaknya menjadi 2 cm, 2 kali lipat. Yang awalnya 200.000 menjadi 100.000, dia berkurangnya 2 kali lipat juga berkurang. Gitu. Ditanyakan dulu nggak? Kita lanjutkan. Ini pengetahuan dasar. Jika kalian tidak paham di sini, kalian masuk ke materi yang selanjutnya bakal pusing. Saya lebih baik menemani sampai maghrib, sampai kalian ngerti, daripada saya skip materinya. Ayo. Ada yang masih bingung? Yang dari Pak atau materi yang sebelum-sebelumnya? Di mana? Saya masih belum paham yang baca apa yang tadi teh skala itu Pak, skala grafik. Belum paham Oke, kita lihat bacanya ya. peta yang aslinya ya. Bentar, saya kasih contoh kalian peta yang asli. Yang ada skala garisnya. Peta Indonesia. Sorry. Saya cari dulu contoh petanya. Kita cari yang ada skala garisnya.
Mana yang ada skala garisnya? Yang ini ada gak? Ada kan? Yang ini ada skala garisnya ya? Ya Pak, ada. Ada, Pak. Ya, Pak. Kelihatan nggak ini berapa skala garisnya? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Kurang besar. Nggak kelihatan. Kecil. Cara memperbesarnya bagaimana ini? Masih belum terlihat? 625 km, Pak ya? Enggak kelihatan. Belum, Pak. Kelihatan, Pak. Nggak kelihatan, Pak. Buram sih, Yang di Pak. HP nggak kelihatan, Pak. Nah, iyalah kalau dihapus. Ya. Kita lihat yang lebih besar lagi petanya. Siapa tahu ada. Oh, ini lu. Oh, ini lu. Ini? Terlihat? Enggak, Pak. Enggak. Enggak, Pak. Berapa? Terlalu kecil. Terlalu Tiga kecil, muat. Pak. Kecil. Nggak kelihatan, Pak. Lebih kecil. Ini saya jelasin aja ya. Yang ini 0, yang di tengah itu 400, yang di paling kanan itu 800 kilo. 100. Iya. Berarti satu barnya adalah 400 kilo. 400 kilo. Kalau 2 bar sepanjang garis ini itu 800 kilo. 800. Iya. Gitu aja sih cara baca peta garis di peta itu sebetulnya simpel. Peta garis itu biasanya dia lebih bermakna daripada peta angka. Karena peta garis atau skala garis ketika dia diperbesar dan diperkecil itu tidak akan berubah. Kalau skala angka ketika petanya diperbesar atau diperkecil dia akan berubah. Tergantung besar petanya. Kalau skala garis seperti ini, dia mau di zoom out, zoom in, skala garisnya tetap sama, sekian. Misalnya satu barnya 400 kilo. Yang ini, 2 barnya 800 kilo. Jaraknya tetap segini. Dia tidak akan berubah kalau skala garis. Kalau skala angka, ketika petanya dirubah, ukurannya diperbesar atau diperkecil, angkanya pun dia pasti akan berubah. Itu kelemahan skala angka. Kalau skala garis, dia lebih fleksibel. Mau diperbesar, mau diperkecil skalanya, ataupun besaran petanya, jarak skala garis tetap sama. Gitu. Oke. Kalau di kelas kita ada atlas, kita ada peta dinding, lebih gampang sebetulnya. Kalau kayak gini kan susah ya. Saya bingung ngejelasinnya, kalian bingung gak ngerti-ngerti gitu. Jadi gak nyambung-nyambung. Oke lah, semaksimalnya aja lah. Seketangkapnya aja. Kita lanjutkan. Lanjut, Pak. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke materi ini, lintang dan bujur. Tahu lintang? Ada yang namanya lintang? Sudah terlihat? Udah, Pak. Sudah, Pak. Kita masuk ke lintang dan bujur. Biasanya kalau orang-orang geografi, anaknya itu ada yang dinamai anak namanya tuh lintang kalau orang tua ya. Itu sangat banyak. Di Pak Darwis, tahu Pak Darwis? Keajar gak? Iya, Pak, tahu, Pak. Pak tahu. Anaknya lintang namanya. Geografi banget ya. Atau nanti anak kalian ada yang dikasih Kalau anaknya namanya bujur gimana tuh, Pak? ya boleh aja. Ini horizontal gitu, Pak. Bebas gitu. Kan kalau misalnya Prerogatif. Bujur sentosa. misalnya Andromeda kan namanya geografi banget, gitu kan?
Andromeda. Andromeda Mercury kayak penyiar berita kan? Nah, itu siapa tahu ayahnya emang orang geografi gitu, Andromeda Mercury namanya. Atau Megantara, itu pun ya nama geografi juga. Atau Mediterania misalnya. Atau Aurora, itu nama geografi. Banyak lah. Kita lihat, lintang dan bujur itu apa? Oke. Lintang dan bujur itu berkaitan dengan koordinat geografis. Kita lihat. Dasar utama dari pembuatan peta adalah pengadaan sistem koordinat yang dapat menghubungkan antara satu titik dengan titik lain. Suatu tempat di permukaan bumi selalu mempunyai posisi tertentu yang dinyatakan oleh besar sudut lintang dari ekuator dan besar sudut bujur dari suatu meridian tertentu. Kalian pernah tahu ketika membuka Google Map, ada berapa derajat, kemudian berapa menit, berapa detik. Pernah lihat angka itu nggak? Atau letak geografis Indonesia itu berapa? Gitu. Berapa lintang utara sampai berapa lintang selatan, kemudian berapa bujur barat sampai berapa bujur timur misalnya. Pernah dengar kata-kata itu? Pernah. Pak. Apa? Oke. Dikenal dengan sistem koordinat geografis. Halo? Dikenal dengan sistem koordinat geografis, yaitu suatu sistem koordinat titik di permukaan bumi di mana posisinya ditentukan oleh perpotongan dua buah garis lengkung bumi, yaitu garis meridian dan garis paralel. Koordinatnya berapa? Nah, gitu kan kalau GPS tuh biasanya kayak gitu. Koordinatnya berapa? Si masjid itu tuh koordinatnya berapa? Gedung Adkip itu koordinatnya berapa? Terus rumah kalian itu koordinatnya berapa? Koordinat itu artinya adalah menentukan sebuah lokasi. Gitu. Paham maksud saya? Misalnya kalian masuk ke sebuah dinas militer misalnya. Kalian dikasih tugas buat mengebom bangunan di koordinat tertentu. Ketika kalian tidak bisa melihat atau menghitung koordinat, ya kalian nanti kacau. Disuruh ngebom Masjid Al-Muhajirin misalnya, yang kena gedung rektorat gitu. Astagfirullahaladzim. Kan bisa kayak gitu kalau kalian tidak tahu target, Pak. Gitu, ya. Itu yang dimaksud koordinat, titik lokasi gitu. Kita lihat. Misal ya, saya contoh itu cuma contoh. Contohnya ke masjid lagi ya, gak apa-apa lah. Oke, kita lanjutkan. Ada yang disebut garis meridian. Garis meridian itu garis lintang apa garis bujur? Ayo. Garis meridian adalah elips terbesar di permukaan bumi yang melalui kutub-kutub bumi. Pengertian elips terbesar di sini adalah elips yang titik pusatnya berhimpit dengan titik pusat bumi. Elips besar yang melalui kutub dan kota Greenwich. Oke. Tahu bumi? Kalian bayangannya adalah bumi. Bumi bulat. Oke. Jadi tidak ada teori yang menyebutkan bumi datar. Itu mah cuma orang-orang yang iseng aja ya. Bumi itu bulat. Garis meridian itu garis yang berada di kutub utara sampai kutub selatan. Ke bawah. Oke. Kalian bayangannya globe, tahu globe nggak? Iya, tahu, Pak. Tahu, Pak. Globe. Pak. Tahu. Garis meridian itu garis yang dari atas ke bawah. Atau biasa kita sebut familiarnya dengan garis bujur. Bujur dari atas ke bawah atau dari pinggir ke pinggir? Atas ke bawah. Atas ke bawah. Atas ke bawah, Pak. Garis bujur itu dari atas ke bawah. Atau garis meridian. Titik nolnya garis meridian atau garis bujur itu berada di kota Greenwich. Oke, pernah dengar ya? Kota Greenwich itu di mana? Ya, di Inggris. Inggris, Pak. Inggris. Berarti sebelah barat dari Greenwich disebutnya bujur barat. Oke, sebelah timur dari Greenwich disebutnya bujur timur. Bujur timur. Gitu.
Terus, itu kan derajat ya. Satu lingkaran bola itu berapa derajat? 360 derajat. 360 derajat. Berarti garis bujur 0 sampai berapa derajat? 180. 180. 180. 180 bujur timur, 180 bujur barat. Betul. 180 bujur timur, ke sini setengah bola, 180 bujur barat, setengah bola lagi, gitu. Jadi dua-duanya ketika ditotalkan, itu menjadi 360 derajat atau satu lingkaran, gitu. Paham maksud saya? Nah, titik nolnya di bridge, titik 180-nya berarti kan sebaliknya di sini. Di belakang bolanya, itu dia di Samudra Pasifik. Oke, di Samudra Pasifik, di belakangnya di sini, itu disebut juga dengan garis tanggal internasional. Jadi ketika sebelah timurnya itu masih tanggal 24, sebelah sininya itu sudah tanggal 25. Gitu. Itu disebutnya garis tanggal internasional. Kalian melintasi garis itu udah beda tanggal. Oke. Itu garis meridian atau garis lintang. Garis bujur atau lintang, Pak? Apa? Gimana? Garis meridian teh bujur atau lintang, Pak? Bujur. Tadi Bapak bilangnya lintang. Bujur. Oke? Sekarang garis paralel. Garis paralel disebutnya garis lintang. Gitu. Garis paralel adalah lingkaran di permukaan bumi yang bidang lingkarannya memotong tegak lurus sumbu putar bumi. Atau dengan perkataan lain, titik pusat lingkaran paralel terletak pada sumbu putar bumi. Paralel terbesar yang merupakan lingkaran besar disebut ekuator. Tahu ekuator? Apa ekuator teh? Kalau bahasa Garis 0 derajat. Katulistiwa. Kalau garis bujur mah dia dari atas ke bawah garisnya. Kalau garis lintang mah dia dari pinggir ke pinggir. Oke? Dari pinggir ke pinggir. Sebelah utara dari ekuator, tengah-tengah nih di sini. Sebelah utara dari ekuator ke atas disebutnya garis lintang utara. Dari ekuator ke bawah ke selatan disebutnya dia lintang Selatan. Kalau bujur mah bujur barat, bujur timur. Kalau lintang mah dia lintang utara, lintang selatan. Intinya gitu. Patokannya nolnya adalah di ekuator. Oke, itu lintang. Kalau bujur nolnya di Greenwich. Oke. Sekarang saya tanya, kalau garis lintang maksimalnya berapa derajat? Kalau garis bujur mah tadi 180 derajat kan? Kalau garis lintang berapa derajat? Gak terhingga, Pak. Berapa? Gak terhingga, soalnya kan bulat kagak ada ujungnya. Bener. Iya, kalau bulat emang gak ada ujungnya. Tapi kan kalau garis bujur, garis lintang tuh ada ujungnya. Maksimalnya berapa? Dari 0 derajat sampai 90 derajat, Pak. 90 derajat mungkin, Pak. 90 bukan, Pak? 90 mungkin. Oke. Kita lihat. Kelihatan nggak ini? 0 sampai 90, Pak. Kelihatan nggak ini? Kelihatan. Ini garis apa? Dari atas ke bawah. Itu garis bujur. Garis bujur. lintang. Garis lintang. Garis lintang. Garis paralel. Kalau garis bujur yang ini dia maksimalnya 180 derajat, yaitu di belakangnya di sini, saya bikin garis putus-putus ya. Berarti kalau muka bola tuh ini muka bola depan, yang garis putus-putusnya muka bola belakang. Itu dia maksimalnya garis bujur ya. Kalau garis lintang, yang ini
dia maksimalnya di mana? Kalau garis lintang, dia maksimalnya di 90 derajat di sini. Kalau yang atas itu berarti lintang utara, maksimalnya di atas. Kalau yang selatan, dia di sini di bawah 90 derajat lintang selatan. Gitu. Makanya 90 derajat lintang utara itu disebut kutub utara. Dan 90 derajat lintang selatan disebutnya kutub selatan. Gitu. Itu garis lintang. Iya betul garis lintang. Kalau garis bujur itu 180 maksimalnya. Kalau garis lintang itu 90. Tuh. Ini putus-putus juga. Yang ini kalau putus-putus yang ini berarti dia tulistiwa yang di sebelah bola sebelah sana. Gitu. Maksudnya? Ini tanyakan dulu tentang garis lintang dan bujur ini sebelum kita lanjutkan. Paham? Bisa membedakan garis lintang yang mana, garis bujur yang mana? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Nanti kalau garis lintang, dia berpengaruhnya terhadap musim. Semakin tinggi garis lintangnya, semakin mendekati ke 90 derajat, dia musimnya akan semakin dingin. Kan kutub ya? Semakin ke tengah, semakin ke khatulistiwa, itu semakin panas. Kalau garis bujur, berpengaruhnya terhadap waktu. Tahu waktu? Kan bumi berputarnya gini ya? Bukan ngegelinding gini. Tapi dia berputarnya gini. Kalau garis bujur, dia berpengaruhnya terhadap waktu. Setiap 15 derajat garis bujur, itu 1 jam. Oke, setiap 15 derajat garis bujur, itu sama dengan 1 jam. Makanya, kalau satu lingkaran itu 360 derajat, bagi 15 derajat, berapa? 24 jam. Makanya satu hari satu malam itu 24 jam. Satu kali putaran bumi itu 24 jam. Gitu. Itu salah satu pengaruh garis bujur terhadap kehidupan kita tuh itu. Batas waktu atau zonasi waktu. Kenapa di Indonesia 3 zonasi waktu? WIB, WIT, sama WITA. Berarti berapa derajat Indonesia? Panjang Indonesia itu berarti 45 derajat. Karena 3 zona waktu. Gitu. Setiap 15 derajatnya adalah 1 zona waktu atau 1 jam. Gitu maksudnya. Oke, itu pengetahuan umum aja. Kalau ketemu lebih, saya punya papan tulis yang besar, saya lebih detail lagi menjelaskannya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke koordinat. Apa yang disebut koordinat? Koordinat geografi suatu titik di permukaan bumi ditentukan dari perpotongan meridian dan paralel yang melalui titik tersebut. Besarnya ditentukan dengan lintang, berapa lintangnya, ya kan? Kemudian berapa bujurnya. Saya kasih gambar di sini lagi ya. Kertas. Kita lupakan dulu yang ini, isi bingung. Misalnya kalian lokasinya itu di sini nih. Saya titiki ya di sini. Oke. Ini garis bujur 0 yang tengah, ini garis lintang 0 yang khatulistiwa. Kira-kira titik A, titik kalian ini itu berada di bujur mana? Bujur barat atau bujur timur? Kemudian berada di lintang mana? Lintang utara apa lintang selatan? So. Bujur timur. Bujur timur lintang Bujur timur lintang utara. lintang utara. Bujur timur lintang utara. Bujur timur Lintang utara. Lintang utara. Bujur barat lintang utara, tapi nggak tahu. kenapa?
Kenapa jawabannya itu? Soalnya kalau misalnya dilihat dari gambar, titik itu adanya di kiri. Baik. Kalau di sudut gambar-gambar ya. Kalau Adanya di sudut kalau di sudut saya mah gak kanan. Terus? Ya udah deh, Pak, nggak tahu, Pak. Kan kalau menjawab itu kan harus bisa menjelaskan, gitu kan? Maksud saya tuh gitu. Ketika kalian menjawab ini di timur kemudian ini di utara, dari mana alasannya kan gitu? Kenapa ini di timur? Betul ya, ini di timur. Kenapa ini di timur? Karena ini titik nolnya tuh ini, garis ini. Yang ini itu belahan bumi sebelah barat atau bujur barat. Yang ini belahan bumi sebelah timur atau bujur timur. Makanya titik A ini itu betul di timur. Berarti ini bujur timur lokasinya. Sekarang lintangnya. Lintang kan nolnya ini khatulistiwa. Ya kan? Sebelah utara dari khatulistiwa disebutnya lintang Utara. Sebelah selatan dari khatulistiwa disebutnya lintang selatan. Makanya ini masuknya kemana? Utara. Bujur timur, lintang selatan. Lintang utara. Lintang utara. Bujur timur, lintang utara. Berarti secara koordinat dia berada di bujur timur dan di lintang utara. Lintang utara. Kalau di sini titik B nih. Nah, Bujur timur, lintang selatan. Timur, lintang selatan. Timur lintang selatan. Lintang selatan, bujur timur. Bujur timur, lintang selatan. itu cara bacanya ya kalau koordinat. Dan nanti lebih jelasnya lagi ada berapa derajat, berapa menit, berapa detik, lebih detail lagi gitu. Yang jelas kalian harus tahu dulu cara bacanya seperti itu. Oke? Kita lanjutkan. Nah, ini sama tadi yang saya jelaskan. Nah, ini lebih jelasnya ya. Terlihat kan? N itu north. North itu dia utara atau kutub utara. S itu south. South itu selatan ya. Ini kutub utara, ini kutub selatan. Ini garis dari utara ke selatan disebutnya garis meridian atau garis bujur. Garis yang membelah dari atas ke bawah gitu kan. Itu garis bujur disebutnya. Sedangkan yang membelah dari pinggir ke pinggir itu disebutnya garis lintang. Garis lintang. Garis lintang paralel. Titik yang warna oranye, area yang warna oranye ini. Itu di mana letaknya? Di bujur selatan, lintang Utara, bujur barat. Lintang utara, Pak. Bujur barat, Lintang utara. Lintang utara. Bisa kan? Sekarang bisa membaca ya. Itu pun jika memang ini nolnya. Gitu. Ya jika nolnya di sebelah sini, misalnya nih, ini garis Greenwich di sebelah sini nolnya. Berarti yang ini masuknya ke timur ke barat. Timur. Ini memang sangat Timur. kondisional, tergantung titik lintang nolnya di mana atau bujur nolnya di mana. Gitu. Coba kita lihat, ini bentuk bola buminya. Ini ekuatornya atau garis lintangnya 0 derajat. Kita Indonesia tuh 0 derajat ya. Kemudian garis bujurnya dari atas ke bawah yang ini. Ini hitungan derajatnya. 40 derajat itu kenapa di sini? Itu karena dia mengukurnya sudut ini. Dari pusat bumi ke lokasi tersebut. Itu sudutnya berapa derajat. Makanya disebutnya di sini 40 derajat. Gitu. Sampai tegak lurus ke atas, kenapa dia disebut 90 derajat? Karena dia sudutnya tegak lurus yang ini. Sorry. Bentar ya. Yang ini. Kenapa
Kenapa dia 90 derajatnya di sini? Kelihatan nggak? Nggak ada, Pak. Tidak ada, Nggak Pak. ada, Pak. Ada, Pak. Tidak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Tidak ada gambarnya, Pak. Oke, kita lihat ya. Nggak ada gambarnya. Yang ini. Udah ada, Pak. Udah? Nah, Sudah, Pak. kenapa dia di atas disebut 90 derajat? Itu dia mengukur sudut tegak lurus dari sini ke sini. Jadi siku-siku itu kan 90 derajat. Dia 90 derajat. Jadi ketika kalian punya semangka dibelah gitu kan, dia akan tegak lurus siku-siku, makanya dia 90 derajat. Tuh. Ini perhitungan derajatnya. Oke. Sekarang kita lihat koordinat Indonesia. Ini koordinat Indonesia. Secara kasar ya, secara kasar. Detail sampai ke menit detiknya kita bisa hitung sendiri. Nah, yang disebut koordinat Indonesia itu dia bukan koordinat titik, tapi dia koordinat area. Beda nggak titik dengan area? Kalau koordinat titik, kalian cuma butuh satu ini aja. 6 derajat lintang utara dan 95 derajat bujur timur. Itu titik berarti satu. Enggak area, enggak luasan gitu. Kalau luasan atau area, dia harus ada sampai berapa? Sampai berapa? 6 derajat lintang utara itu yang mana? Di sini, di peta ini. Ayo. Tahu titik paling utara di Indonesia di mana? Pulau Miangas. Kalimantan. Ya. Pulau Mangeas, Miangas. Miangas. Ya. Itu dia lokasinya di sini nih. Di Dia titik paling utara di Indonesia. Di sini itu lokasinya adalah 6 derajat lintang utara. Oke? Sampai 11 derajat lintang selatan. Selatan. Klik. Kelihatan? Ini? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Nah, sampai 11 derajat lintang selatan. Berarti dari utara ke selatan, itu areanya Indonesia itu ini. Gitu. Kemudian, dari barat ke timurnya, 95 derajat bujur timur, di sini, Aceh, Sabang ya, sampai ke 140 derajat, 41 derajat bujur timur, di sini, Merauke, itu koordinat Indonesia gitu. Ada yang aneh nggak kira-kira dari koordinat ini? Ayo, kalau yang jeli pasti kelihatan. Kelihatan nggak? Kenapa yang lintangnya lintang utara, lintang selatan, dua-duanya ada, tapi yang bujurnya cuma bujur timur saja? Bujur timur. Karena Indonesia di Di bagian sebelah timur. timur. Garis Greenwich. bujur. Indonesianya ada. Indonesia seluruh Indonesia bagian timur Greenwich. Greenwich, itu Pak. betul. Timur dari Greenwich. Tidak mentas ya, tidak mentas garis bujur. Terus kenapa ada RU ada LS dua-duanya? Di belah garis satu Kan di antara garis satu listiwa. Negaranya membelah ekuator. Iya. Negaranya membelah kuat. Iya. Jadi ada lintang Ya, Pak, tepatnya di kota lintang Pontianak. selatannya. Sekarang saya tanya gini, lebar Indonesia dari utara ke selatan berapa derajat?
17. 17. Ada yang menjawab lain? 10. 10. 10 dari mana? 17 dari mana? Ayo. Lebar Indonesia dari utara ke selatan berapa derajat? 6 LU sampai 5, Pak. 5, Pak. 5 dari mana? apa? Dari 17, Pak. 6. LU kurang LS. 5, 11 kurangi 6. 17, Ditambah, harusnya ditambah. 17, Pak. Pertanggungjawabkan jawaban kalian. Saya akan 17. satu ya. Ada yang jawab 17, Karena ada yang jawab 5. Silakan. Yang jawab 17, yang jawab 5 siapa? Pak saya mau jawab. Yang 5 Pak kayaknya. Pak saya 17. 5. 17, Pak. Saya 17. 5. Yang jawab 5, Pak. 5. Gimana cara? Indri 17. Yang jawab 17, gimana caranya bisa Ya, tanggung dapat? jawab. Yang jawab 5 itu yang 11 lintang 11 kurangi selatan dikurangi 6 Dikurangi lintang 6. utara, Pak. Bintang utara. Jadi isinya Kalau menurut saya Pak 5. Harusnya ditambah, Ya, Pak. jawabannya 5. 5. 5, Pak. 6 derajat lintang utara ditambah gak 11 jawab. derajat lintang selatan. Jadi 17 derajat. Oke. Kalau yang 17 jawabannya 6 ditambah 11. Kalau yang jawabannya 5, jawabannya 11 dikurangi 11 kurangi 11 6. dikurangi 6. kan karena itu Pak, Lihat kan di sini ya. Indonesia itu kan dibelah oleh ekuator Pak. Di tepatnya di kota Pontianak itu kan kalau ke wilayah utaranya itu 6 derajat, terus ke bawahnya itu ada 11 derajat. Jadi 6 ditambah 11 jadi 17 derajat Pak menurut saya mah. Ya, Pak, seperti itu, Pak. Oke. Cara ngitungnya gini. Masih ingat Kartesius? Yang di IPA mungkin sering melihat yang kayak gini nih. Kartesian ya. Titik nolnya itu di tengah kan? Pak. Titik nolnya itu di tengah di sini. Berarti kalau bertambahnya ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke atas gitu kan? Ini disebutnya lintang utara gitu. Oke. Yang bertambahnya ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini lintang selatan. Ibaratnya gitu ya. Terus yang bertambahnya ke sebelah sini, ke sebelah barat, ya kan? Arah mata angin itu kan gini. Utara, timur, selatan, barat. Ya. Kalau ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Itu disebutnya bujur barat. Kalau yang ke sini nambahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 disebutnya bujur timur. Paham ini Kartesian gini? Paham. lumayan paham. Nolnya di tengah, tambahannya keluar gitu. Gitu. Indonesia dia tadi 6 derajat lintang utara di sini sampai ke sini 11 derajat lintang selatan ke sini. Berarti berapa panjangnya? 17. 17. 11. 11. 17. Berarti jaraknya tuh Tambah. ini. Berarti jaraknya 17 gitu. 17 derajat. Paham maksudnya enggak? Bukan jadi 11. Paham, Pak. Gitu. Enggak, tapi jadinya 17. 17. Sekarang kenapa dia bujur timur semua? Karena dia lokasinya di sini, di belahan bumi timur semua. 95 derajat di sini sampai 141 derajat di sini. Makanya jika di globe gitu kan. Ini ibaratnya globe seperti ini. Indonesia tuh dikotakkan tuh seperti ini. Kalau dikotak, dia semuanya berada di belahan timur, tapi ada utaranya dan ada selatannya. Gitu. Jadi kalau di globe itu Indonesia seperti ini. Paham maksud saya? Nah, Paham. 95 itu garis yang ini, yang paling barat,
141 tuh garis yang ini, yang paling timur. 6 derajat itu yang paling atas, yang ini 11 derajat itu yang paling bawah, yang ini. Itu yang disebut area. Karena ini kan area. Saya arsir. Area, luasan. Kalau titik, dia tidak usah sekian sampai sekian derajat. Titik mah cuma satu aja sebutinnya. Berapa lintang utara dan berapa bujur gitu. Itu titik, berarti satu titik, bukan satu area. Oke? Nah, di sini terlihat 95 sampai 141 derajat bujur timur. Berarti berapa derajat panjangnya Indonesia tuh? Kalau lebarnya udah ketemu kan 17 derajat. Lebarnya berapa? 46 derajat. 40? 46. 46. 46. Jadi 46 ini sudah pasti semuanya benar ya, tidak ada yang salah lagi. Tidak ada yang 141 dikurangi 95 lagi kan? Oke, ini udah benar. 95 sama selisih 95 sama 141 berapa? 46. 46. Berarti dari 46. sampai Merauke dia panjangnya 46 derajat. Derajat. Makanya Indonesia dibagi 3 zona waktu. WIB, WITA, dan WIT. Karena setiap 15 derajat itu 1 zona waktu. 46 bagi 15 ya 3. Jadi kita 3 zona waktu. Gitu. Setiap 1 derajat jaraknya 111 km. Sok bisa ditulis, nggak ada di sini mah. Setiap 1 derajat jaraknya 111 km. 111 kilo. Kalian bisa hitung sendiri. Panjang Indonesia berapa kilo jadinya? 111 dikali berapa? Dikali 46. 46. Itu jarak Sabang sampai Merauke berarti berapa? Tinggal hitung aja gitu kan. Itu panjang Indonesia. Lebarnya dari utara ke selatannya tinggal kalikan saja. 17 kali 111. Indonesia gitu. Oke. Cukup? Saya rasa materinya cukup. Ada yang masih ditanyakan? Nggak ada, Pak. Nggak ada yang Cukup, Pak, insya Allah. Coba ini kita lihat nih, ada skala garis di sini. Ini peta yang tadi juga, tapi diperbesar. Ada skala garis ya? Kelihatan? Ini di pojok utara, di pojok kiri atas peta. Kelihatan, Pak. Pak. Satu barnya itu adalah 175, sorry. 175. Berarti satu bar ini 175 kilo. Sorry, 175 kilo. Kalau 3 bar, berarti 525 kilo. Kalau skala garis cuma gitu aja bacanya. Yang repot ketika kalian mengkonversi skala garis ini ke skala angka. Itu repot. Kenapa? Karena kalau skala garis dan skala angka, kata saya tadi bilang, skala garis ketika petanya diperbesar diperkecil, dia tidak akan berubah. Tetap segitu. Angkanya tetap akurat. Tapi kalau skala angka, ketika dia diperbesar diperkecil, harus menyesuaikan. Makanya repot konversinya. Terkecuali kalian print dulu peta ini, baru kalian konversi ke skala angka. Itu sudah pasti ukurannya tetap. Gitu. Saya tanyakan dulu. Pak, saya mau bertanya. Mangga? Tentang garis. Kan kalau Indonesia itu kan dibagi menjadi 3 zona. Terus Malaysia kan ada 2 wilayah tuh, ada wilayah yang ikut Kalimantan sama baratnya. Terus mengapa kedua wilayah satu zona waktu tidak dibagi 2 zona waktu, Pak? Yang mana? Oh, yang Malaysia. Ya, Pak, yang Malaysia, Pak. Yang Malaysia kenapa hanya 1 zona waktu gitu? Maksudnya gitu? Kenapa? Zona waktu tidak terpengaruhi oleh pulau ya.
Zona waktu itu yang mempengaruhinya adalah letak derajatnya, berapa derajat. Jika panjang Malaysia, kelihatan kursor saya ini, dari sini ke sini itu cuma 15 derajat, ya sudah satu zona waktu saja. Tidak akan berpengaruh gitu kan, kecuali kalau jarak dari sini, ujung barat Malaysia ke ujung timur Malaysia, itu sudah 2 kali lipat, 30 derajat misalnya. Itu sudah wajib dibagi 2. Oke, WIB, tahu WIB? Dia di mana garis zona waktunya? Tahu nggak? Tahu. WIB itu dia garis zona waktunya di sini nih. Melewati Selat Bali. Jawa Timur itu masih WIB. Bali itu dia sudah WITA. Duluan Bali, duluan Jawa Timur. Bali. Jawa Timur. Ya. Bali. Bali dulu. Bali dulu. Oke. Posisinya. Gini ya, kalau di Jakarta jam 7, di Bali jam berapa? 8. Jam 8. 8. Kalau di Jayapura jam berapa? Jam 9. 9. Lebih duluan. Lebih duluan sebelah barat atau lebih duluan sebelah timur maksudnya? Sebelah timur. Sebelah timur. Timur. Ya, karena posisi dari barat ke timur atau dari Timur. Timur ke barat. Ayo. Bumi berotasi itu dari barat ke timur. Barat ke timur. Dari barat ke timur. Barat ke timur. Dari barat ke timur rotasi bumi. Barat ke timur, Pak. Lebih duluan itu timur dibanding barat. Gitu. Garis WIB itu di sini di Selat Bali, dia masuk ke Banjarmasin ke sini. Jadi kalau Kalimantan sebelah Kalimantan Selatan yang ini dia masuknya ke WITA. Kalau Kalimantan Tengah itu dia masuknya ke WI. Gitu. Ke atas. Kemudian kalau yang di sininya batasnya salah, Maluku dia masuk ke timur, Kepulauan Sula yang ini dia masuknya ke tengah. Sini. Tuh. Jadi di sini WIB, di sini WIT. Gitu. Oke, ada lagi yang tanyakan? Kita Itu penentuan derajat itu berapa ya, Pak? Apa? Dibagi-bagi kayak gitu. Penentuan derajatnya berapa ya, Pak? Penentuan derajatnya gimana? Itu kan WIB itu sampai berapa derajat, terus WITA sampai berapa derajat, itu kan ada bagi-bagiannya. Kan tadi tentuin dengan derajat, kata Bapak. Kalau WIB itu dari berapa ke berapa, WITA itu dari berapa ke berapa? Kalau kita lihat koordinat Indonesia, itu kan antara 95 sampai 141. Kita langsung split bagi ke 15. Berarti kan 46 derajat. 95 plus 15 berapa? 110. 110. Berarti WIB itu adalah 95 derajat sampai 110. WITA yang tengah itu dia 110 sampai 125. 125. Yang timur WIT 125 sampai 103. 16 derajat ya, lebih 1 derajat gak apa-apa. Dibulatkan mungkin jadinya gitu. Paham maksud saya? Pembagian 15 derajatnya itu seperti itu. Per 15 derajat adalah satu zona waktu. Makanya suka ada berbeda nih waktu adan antara di Jakarta dengan di Aceh. Padahal satu zona waktu. WIB dua-duanya juga. Duluan mana? Duluan Jakarta, duluan Aceh? Jakarta. Jakarta, Pak. Jakarta. Jakarta mah misalnya maghrib itu jam 18.00. Di Aceh itu bisa jam 18.50 maghribnya. Hampir 1 jam bedanya. Ketika lebih dari 1 jam, itu sudah beda zona waktu berarti. Paham maksud saya?
Bingung ya? Nanti sambil bertahan lah, sambil berjalan, insya Allah kalian pasti paham. Kalian tanyakan lagi tentang koordinat? Berarti 1 derajat itu 4 menit ya Pak, beda waktunya. 1 derajat itu 4 menit, betul. Karena setiap 4 kali 15 itu kan 60 menit ya. Gitu. Betul, 1 derajat sama dengan 4 menit. Tapi ini 4 menit dalam hitungan waktu ya. Waktu, bukan jarak. Kalau di sini nih, kalau di sini dia derajat menit detik ini bukan derajat menit detik waktu. Beda. Kalau yang ini di koordinat ini derajat menit detiknya itu jarak, bukan waktu satuannya. Jangan kalian terpatok derajatnya ke jam. Kalau yang saya tulis di sini itu bukan derajat jam, tapi derajat jarak. Nanti bisa salah ya. 1 derajat sama dengan 60 menit. Ini jarak ya, bukan waktu ya. Biar sekalian saya jelaskan. 1 derajat sama dengan 60 menit. Menit itu dia coraknya 1. Oke. 1 menit sama dengan 60 detik. Ini kita jangan bayangkan ini jam ya, bukan, tapi ini satuan jarak. Oke. 1 derajat sama dengan 111 kilometer. Tadi kan? 1 menit berapa kilo? Gimana caranya? 1 derajat 111 kilo. 1 menit berapa kilo? 60 dikali 111. Dibalik. 111 bagi 60. Dibagi, Pak. Dibagi. Bagi, kan lebih kecil. Tuannya. Berapa kalau dibagi? Berapa kilo? 1,83 kilo. Itu 1 menit. 1 detik berapa meter? Berarti 1,83 ini bagi 60 lagi. Meter. 1 detik di sini tuh 60 meter jaraknya. Kalau kalian salah ngasih koordinat, misalnya kalian jadi komandan tentara misalnya kan, kalian harus mengebom Al-Muhajirin di sini misalnya. Kalian meleset ngitungnya. Meleset 1 detik misalnya 6 derajat 10 menit 11 detik yang kalian kasih ke tentara kalian tuh. Seharusnya 11 detik. Yang kalian kasih 12 detik, harusnya 11 detik. Itu berarti kalian akan bergeser 30 meter. Beda 1 detik dari lokasi aslinya. Bergeser 30 meter bukan kena Al-Muhajirin, kenanya fotokopian di depan gitu. Paham maksudnya? Itu satuan jarak itu gitu. Makanya tentara itu harus sangat kuat hitungannya, terutama komandan-komandannya. Karena ketika kalian akan menghancurkan sebuah lokasi misalnya gitu kan, salah hitung koordinat, yang kena bukan musuh. Bisa jadi saudara kalian yang kena gitu. Nah, itu maksudnya pentingnya koordinat itu di sana. Meleset 1 detik itu 30 meter melesetnya. Apalagi meleset 1 derajat, 111 kilo melesetnya gitu. Mau menghancurkan Pangandaran yang kena Cilacap gitu kan. Berarti kan jauh. Misalnya gitu. Oke? Paham maksud saya? Itu satuan jarak. Satuan jarak di sini menit detik itu bukan jam ya. Ingat, tapi hitungannya hampir sama dengan jam. Oke, saya rasa cukup. Semoga kalian puyeng. Saya lebih bahagia kalian puyeng. Kenapa? Karena berarti kalian berpikir di sini. Jadi tidak usah dipaksakan langsung dicerna semuanya.
makanya saya kasihkan bahannya ke kalian untuk dibaca, itu untuk kalian refresh lagi. Gitu. Biar kalian ketika gak paham sekarang, kalian bisa paham nanti ketika dibaca lagi. Syukur-syukur seperti itu. Kalau tidak puyeng, berarti kalian tidak berpikir sama sekali. Nah, itu yang saya tidak harapkan. Saya lebih bersyukur kalian puyeng lah. Kalau puyeng, alhamdulillah. Berarti ada proses berpikir lah, intinya gitu. Insya Allah nanti kalian bisa. Insya Allah nanti kalian bisa bertahap. Dan ya ini dasar ya. Ini baru dasar. Ketika kalian menguasai ini, kedepannya bisa lebih mudah. Intinya gitu. Oke? Ada yang tanyakan? Cukup? Cukup, Pak. Cukup. Waktunya juga udah hampir habis. Tugasnya sudah dikumpulkan kemarin? Sudah. Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kan? Pak. Tugas minggu kemarin. Sudah, Pak. Alhamdulillah kalau sudah, saya kasih tugas yang hari ini. Baru, Pak. Alhamdulillah ya Allah. Saya kasih tugas baru, nggak apa-apa. Ini buat biar kalian ada kegiatan lah di rumah, nggak susah-susah. Ini tugas barunya. Saya tidak suruh kalian untuk berhitung ya, tenang saja. Nanti ketika UTS dan UAS sajalah berhitung. Di sini saya tidak akan kasih kalian untuk berhitung. Kalian cari peta kabupaten tempat tinggal kalian sesuai KTP ya, sesuai KTP. Yang KTP-nya di Bangka berarti yang KTP-nya di. Pak, itu harus kabupaten atau kota, Pak? Ya sama aja, kabupaten kota lah, satu tingkat kan. Kalau yang kota Tasik, kota Tasik. Kalau kabupaten Tasik, kabupaten Tasik. Kalian Jakarta, Pak. Yang memiliki skala dan koordinat yang jelas. Oke? Kalau screenshot Google Maps boleh nggak, Pak? Google Maps ada skalanya. Insya Allah, Pak. Tadi lihat. Kalau Google Maps kan dia tidak memiliki koordinat area ya, kecuali kalian disetting dulu. Jadi nanti saya akan minta kalian menuliskan koordinat misalnya kota Tasikmalaya. Lintang utaranya sekian sampai sekian. Misal ya. Terus bujur timurnya sekian sampai sekian. Seperti tadi saya mencontohkan koordinat Indonesia. Ya kalau di Google Maps bisa seperti itu silakan. Tapi kalau tidak bisa, cari yang lain. Paham maksud saya? Jadi orang Cilacap, peta Cilacap, berarti kalau orang Pangandaran, ya peta Pangandaran, orang Ciamis, peta Ciamis, orang Merauke, ya peta Merauke, gitu. Berikan penjelasan mengenai skala dan koordinat tersebut di bawah peta. Penjelasannya seperti tadi saya bilang. Misalnya, kota Tasikmalaya, koordinatnya 6 derajat lintang selatan sampai 7 derajat lintang selatan. Misalnya gitu. Karena dua-duanya berada di lintang selatan. Terus 101 derajat bujur timur sampai 103 derajat bujur timur. Nah, itu koordinatnya. Kemudian skalanya berapa? Skalanya 1/100.000 misalnya di peta tersebut. Kalian cukup menyebutkan itu saja. Jadi seperti yang tugas minggu kemarin, di satu lembar A4 gitu kan, misalnya. Di atasnya peta, di bawahnya penjelasan. Gitu. Formatnya sama seperti minggu kemarin. Di atasnya petanya, di bawahnya penjelasan. Satu lembarkan saja ya. Ini juga sekarang sore 10 menit sudah beres. Saya yakin kalau berarti di Word Pak ngerjainnya nggak di print ya Pak? Di Word? Word aja. Jadi kalian download Google misalnya petanya, kemudian kalian tempelkan ke Word di atas gitu kan. Di bawahnya kalian sebut keterangannya. Keterangannya keterangan skala dan keterangan koordinat. Gitu. Oke? Batas waktunya kapan, Pak? Batas waktu nanti akan saya tentukan di Google Classroom. Biasanya 1 hari sebelum 1 minggu. kuliah ya, berarti 1 minggu. Kalau sekarang hari Kamis berarti dikumpulkannya hari Rabu minggu depan. Sebelum jam 3 biasanya ya. Saya sudah setting di Google Classroom seperti itu. Oke, ada yang tanyakan lagi? Sudah cukup jelas ya tugasnya ya? Sudah, Pak. Cukup, Pak. Cukup. Cukup? Cukup, Pak. Ada yang tanyakan? Cukup, Pak. Ada yang Cukup, Pak. Itu terlalu gampang Pak tugasnya. Saya ingin mencari peta yang belum terdeteksi. Waduh. Tidak, Pak. Terima kasih. Silakan. Udah apa itu doang?
Udah Pak, alhamdulillah Pak, ini aja Pak. Udah Pak, cukup Pak, ini sangat-sangat makasih banget. Tambahan ya, tambahan dari Sudah Pak, sudah bersyukur. bersyukur. Segini juga udah bersyukur. Oke. Tambahan dari saya, kalian kan sudah punya KTP ya? Di atas 17 tahun kan? Nanti KTP-nya lampirkan di lembar tugasnya. Biar saya bisa meng-cross-check kalian benar gak orang Tasik misalnya kalau petanya Tasik. Takutnya kalian sekali kalian Surabaya tapi peta Surabayanya nggak ada, kalian api-api orang Tasik, bikin petanya Tasik di situ kan bisa jadi seperti itu. Atau karena teman Tasiknya udah, kalian nyatut orang Tasik, padahal kalian orang Ciamis. Kan bisa aja seperti itu. Jadi nanti peta kalian dilampirkan di lembar itu juga. Peta, di bawahnya ada KTP, terus penjelasan. Biar saya bisa... Paham. Baik, Pak, paham. Siapa paham, Pak? Berarti KTP tengah. Oke, terima kasih kalau sudah paham. Saya rasa pertemuan keempat sudah beres sampai di sini. Terima kasih yang sudah berpusing-pusing ria hari ini. Semoga pusing kita menjadi ibadah ya, dan semoga kedepannya sudah tidak pusing lagi dan bisa mengerti intinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Absen Terima kasih Pak. Absensi Pak ke WA Group. Jadi yang boleh absensi itu dia yang masuk ke Zoom saja. Yang tidak masuk Iya Pak. Baik Pak. Oke, saya izin live group ya. Assalamualaikum.